Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan deskripsi yang berjudul pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap net profit margin atau NPM pada PT Sudah Muncul periode tahun 2014 sampai 2024. Next. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Galtri Ayuni dengan NPM akhir 142 dan rekan saya yaitu Tiara Mustikarani dengan NPM akhir 147. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan industri farmasi dan herbal di Indonesia yang pesat menciptakan persaingan ketat menuntut perusahaan seperti PT Sudah Muncul untuk menjaga profitabilitasnya. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih diukur melalui net profit margin atau NPM. NPM itu sendiri diduga kuat dipengaruhi oleh dua faktor internal utama, yaitu struktur modal yang berkaitan dengan strategi pendanaan atau utang versus ekuitas, dan likuiditas yang mencerminkan kesehatan keuangan jangka pendek. Melihat fluktuasi yang terjadi pada laporan keuangan triwulan Sudah Muncul periode 2014 sampai 2024, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh kedua faktor tersebut terhadap NPM perusahaan. Next. Kemudian terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah struktur modal atau DER berpengaruh terhadap NPM. Yang kedua, apakah likuiditas atau CR berpengaruh terhadap NPM. Yang terakhir, apakah struktur modal dan likuiditas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap NPM. Next. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Net profit margin atau NPM merupakan rasio laba bersih terhadap penjualan, indikator efisiensi akhir perusahaan. Struktur modal atau DER merupakan rasio total utang terhadap ekuitas. Utang tinggi berisiko tekan laba atau bunga, tetapi bisa optimal jika dikelola dengan baik. Likuiditas atau CR, rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar. Likuiditas rendah berisiko, likuiditas terlalu tinggi bisa tidak efisien. Rangka pemikirannya yaitu DER dan CR diduga mempengaruhi NPM melalui mekanisme beban bunga dan efisiensi penggunaan aset. Next. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif data triwulan tahun 2014 sampai 2024, analisis menggunakan regresi linear berganda dengan IFUS 13, sumber data dari laporan keuangan PT Sudah Muncul atau yang dapat dari BEI, dan terdapat 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel dependen NPM, variabel independen DER atau struktur modal, dan variabel independen yang kedua yaitu CR atau likuiditas. Next. Terdapat metode pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu ada uji parsial, maksudnya uji T atau parsial, menguji pengaruh individual variabel DER dan CR terhadap NPM, signifikan jika probabilitas kurang dari 0,05. Yang kedua ada uji F atau simultan, menguji pengaruh gabungan variabel DER dan CR terhadap NPM, signifikan jika probabilitas kurang dari 0,05. Kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik, dilakukan untuk memastikan hasil regresi valid atau blue. Normalitas atau jar Koebera, residual harus berdistribusi normal, probabilitas di atas 0,05. Atau korelasi atau Bruce Godfrey, tidak boleh ada korelasi antar residual, probabilitas di atas 0,05. Multikolinearitas atau FIF, tidak boleh ada korelasi tinggi antar variabel independen. FIF kurang dari 10. Heteroskedastisitas atau White test, varian residual harus konstan, probabilitas di atas 0,05. Next. Selanjutnya itu profil perusahaan. Jadi PT Sudah Muncul merupakan industri jamu dan farmasi, merupakan perusahaan publik terkemuka yang bergerak di bidang jamu modern, farmasi, dan produk kesehatan. Perusahaan ini menjalankan bisnis yang terintegrasi, mulai dari budidaya bahan baku, herbal, hingga distribusi produk. Dari sisi keuangan,
Ide muncul dikenal menerapkan prinsip konservatif dengan menjaga struktur modal yang hati-hati atau rasio utang rendah dan likuiditas yang optimal, serta kebijakan dividen yang konsisten, stabilitas kinerja, transparansi laporan keuangan, dan posisi yang representatif dalam industri menjadikan sudah muncul sebagai objek penelitian yang relevan untuk dianalisis. Sekian dari saya selanjutnya akan menjelaskan dari rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil regresi. Yang pertama ada linear berganda. Persamaan regresinya adalah len NPM sama dengan 3,9354882 ditambah 0,67566 len DER ditambah 0,427541 len CR. Keterangannya yaitu len NPM adalah logaritma natural net profit margin. Lalu yang selanjutnya ada len DER, yaitu logaritma natural debt to equity ratio. Yang ketiga yaitu logaritma natural current ratio. Yang pertama ada interpretasi koefisien C, yaitu konstanta sebesar 3,935482, yang dimana menunjukkan bahwa apabila debt to equity ratio dan current ratio dianggap konstan atau bernilai 0, maka nilai ln NPM-nya sebesar 3,935482. Selanjutnya ada len DER sebesar 0,67561 dengan nilai probabilitasnya 0,027 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa DER ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM. Selanjutnya ada len CR, yaitu koefisiennya sebesar 0,427541 yang berpengaruh positif tapi tidak signifikan, dikarenakan cenderung meningkatkan len NPM sebesar 0,42541, namun pengaruh tersebut secara statik tidak cukup kuat pada tingkat signifikasi 5%. Selanjutnya ada uji normalitas, yaitu hipotesisnya HO-nya yaitu residual berdistribusi normal, lalu HA-nya residualnya tidak berdistribusi normal. Hasil uji, nilai Barkweberanya 0,660,299 dengan probabilitas atau p-value-nya yaitu 0,7188816. Keputusannya yaitu karena p-value lebih dari 0,05, HO-nya diterima. Kesimpulannya residual model berdistribusi normal. Selanjutnya ada heterokedastisitas. Hipotesisnya yaitu HO tidak terjadi heterokedastisitas, lalu HA-nya tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil ujinya yaitu F statik sebesar 1,264092 dengan probabilitasnya 0,2994 dan chi-square-nya sebesar 0,2804. Keputusannya karena p-value-nya di atas dari 0,5, HO-nya diterima. Kesimpulannya tidak terjadi heterokedastisitas dalam model ini. Selanjutnya ada multikolinearitas. Hipotesisnya yaitu HO tidak terjadi multikolinearitas, lalu HA-nya terjadi multikolinearitas. Hasil ujinya yaitu len DER centerview-nya sebesar 16,565589, sama juga dengan len CR sebesar 16,56589. Keputusannya karena VIF-nya lebih dari 10, maka HO-nya ditolak. Kesimpulannya terdapat multikolinearitas tinggi antara variabel len DER dan len CR. Lalu ada autokorelasi, yaitu hipotesisnya yaitu HO tidak terjadi autokorelasi dan HA-nya terjadi autokorelasi. Hasil ujinya yaitu F statiknya 5961115 dengan probabilitasnya sebesar 0,008 dan chi-square-nya sebesar 0,0017. Keputusannya karena p-value-nya lebih dari 0,05, HO-nya ditolak. Kesimpulannya terdapat autokorelasi dalam model hingga leg keempat. Selanjutnya di sini ada koreksi autokorelasi, yaitu len DER-nya koefisien 0,65681,
hampir signifikan, tepat di batas 5%. Makna ekonomisnya, setiap kenaikan 1% DER, NPM naik 0,68%, ceteris paribus. Lalu, ln CR-nya dengan koefisien 0,427541. Hal ini tidak signifikan karena p-value-nya 0,05. Artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap NPM. Pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa struktur modal DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap Net Profit Margin atau NPM PT Sido muncul. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi utang yang moderat justru berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan utang digunakan untuk investasi yang menghasilkan return lebih tinggi dari biaya modalnya, misalnya seperti ekspansi ke pasar baru atau peningkatan efisiensi produksi. Dalam konteks Sido muncul ini, rasio utang yang masih tergolong rendah dan terkendali memberikan manfaat berupa perisai pajak atau tax shield tanpa membebani arus kas secara signifikan, sehingga pada akhirnya meningkatkan laba bersih. Selanjutnya yaitu di sisi lain, hasil analisis menunjukkan bahwa likuiditas atau CR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPM. Ini mengidentifikasikan bahwa kebijakan likuiditas PT Sido muncul telah dikelola secara optimal dan stabil dalam periode penelitian. CR yang terjadi dalam kisaran 2-8 kali mencerminkan kemampuan perusahaan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, level likuiditasnya tampak tidak memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap laba bersih. Artinya, likuiditas yang tinggi berfungsi sebagai safety buffer dan menunjang operasional, bukan sebagai sumber peningkatan profitabilitas secara langsung, yakni faktor-faktor lainnya seperti strategi penetapan harga dan efisiensi biaya operasional diduga lebih menentukan fluktuasi NPM. Simpulannya, berdasarkan analisis data triwulan, PT Sido muncul periode 2014 hingga 2024 dapat disimpulkan bahwa struktur modal atau DER cenderung berpengaruh positif terhadap NPM. Meskipun secara statistik, pengaruhnya marginal, likuiditas atau CR ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap NPM. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut memang berpengaruh signifikan terhadap NPM. Model penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 45% variasi NPM, namun ditemukan masalah autokorelasi dan multikolonialitas tinggi antara variabel independen. Temuan ini mendukung teori bahwa utang dapat meningkatkan profitabilitas melalui manfaat pajak, sekaligus menunjukkan bahwa pada perusahaan dengan manajemen keuangan matang seperti Sido muncul, likuiditas yang tinggi tidak secara otomatis berkolerasi dengan meningkatkan laba bersih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi skripsi dari kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.